Sekarang kita akan merevisi sebuah rancangan rumah yang diberikan kepada saya untuk sebuah rumah yang lebar tanahnya 7,5 meter dan panjangnya 12 meter. Rumah ini menghadap ke timur, jadi lumayan bagus. Jalan ada di sebelah timur dan pemilik rumah ini menyampaikan kepada saya dua rancangan rumahnya. Dia sudah buat sendiri dan kurang lebih begini rancangannya. Ada tanah untuk taman atau halaman depan selebar 2,5 meter. Lalu teras, masuk teras, ruang tamu, kamar anak lelaki, ruang keluarga, kamar tidur utama, dapur, dan kamar mandi. Tempat cuci rencananya ditaruh di sebelah luar, jemuran juga di sebelah luar sini. Dan di sekeliling rumah ini ada tanah yang dia buang untuk menjadi jalan masuk udara dan ventilasi rumah. Rancangannya sudah cukup bagus. Bapak yang punya rumah itu memperbaikinya dengan gambar kedua yang ada di sebelah kanan ini. Bedanya cuma bahwa kamar mandinya ditaruh sampai pojok sehingga jalan keliling di rumah ini tidak bersambung, tapi terhadang kamar mandi di sebelah kiri. Sekarang kita akan review rancangan rumah ini. Yang pertama adalah saya tentu saja suka bahwa di bagian depan disediakan taman untuk penghijauan di rumah ini. Taman di depan rumah ini penting sekali karena taman itu akan memberi kesan mewah kepada rumah. Cuma rumah orang-orang yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya tanaman yang akan ada tanaman dengan bagus. Boleh diperiksa, bandingkan rumah yang ada tamannya di depan dengan rumah yang tidak ada tamannya di depan, rasanya beda sekali. Yang kedua adalah tentu saja bagus bahwa ada teras di depan rumah. Teras di depan rumah ini akan membantu tamu kalau mereka datang dalam kondisi hujan atau kondisi terik, mereka ada tempat berteduh sebelum pintu dibuka. Juga bagus bahwa kamar yang ada di depan adalah kamar anak laki-laki. Kamar anak laki-laki ini adalah bagus karena kebetulan keluarga ini cuma punya anak laki-laki, dan bagus kamarnya di depan karena anak laki-laki tidak memerlukan privasi setinggi anak perempuan, dan anak laki-laki ini bisa berfungsi agak-agak sebagai setengah satpam. Kamar tidur utama bagus berada di sebelah agak ke dalam. Jadi privasi untuk ibu jadi lebih nyaman. Ruang keluarga disediakan dibuat terpisah dari ruang tamu, membuat kegiatan di ruang keluarga terasa lebih privasi. Meskipun kalau misalnya disambung itu tidak apa juga, tapi dalam hal ini bagus karena memberi privasi bagi kegiatan keluarga. Dapur diletakkan di belakang dengan bukaan ke halaman belakang sehingga ventilasi ke arah dapur jadi lebih bagus. Ini bagus. Bagus juga kamar mandinya memiliki bukaan ke kiri dan kanan sehingga ventilasi udara kamar mandi juga bisa bagus. Karena matahari bisa langsung masuk kamar mandi dan udara di dalam kamar mandi bisa lebih bagus karena ventilasinya langsung keluar dan tidak mengganggu suasana di dalam rumah. Bagus bahwa pemilik tanah ini berencana menyediakan tempat servis, tempat cuci dan jemuran. Bagus bahwa di belakang disediakan ruang terbuka untuk keperluan ventilasi keluar masuk udara dari depan hingga belakang sehingga suasana rumah jadi lebih sehat. Juga bagus bahwa ada rencana untuk membuat juga bagus bahwa di sebelah kanan itu disediakan tempat untuk ruang terbuka untuk ventilasi udara dan cahaya matahari juga. Di gambar yang kedua, saya lebih suka bahwa kamar mandinya dibuat lebih besar. Dengan menyediakan kamar mandi ukuran 1,5 kali 2, dibandingkan rancangan sebelumnya yang hanya 1 kali 1, kegiatan bersih-bersih dalam kamar mandi akan jadi lebih nyaman. Kalau kegiatan dalam kamar mandi nyaman, maka kegiatan pembersihan diri kita juga lebih sempurna. Dan membersihkan kamar mandinya pun juga lebih nyaman. Kamar mandi sempit dengan kamar mandi yang nyaman, itu pembersihan kamar mandinya juga beda rasanya. Baik, karena secara umum
rancangan yang pertama dan yang kedua hampir sama, cuma beda kamar mandi, dan saya lebih suka rancangan yang kedua, maka rancangan kedua ini yang akan menjadi dasar rancangan kita. Yang bagus sudah selesai sampai di situ. Sekarang apa yang harus diperbaiki dari rancangan ini? Yang pertama adalah tanah yang dibuang di sebelah kanan itu lebarnya hanya 0,5 meter dan itu kecil sekali, tidak cukup untuk lalu lalang manusia. Sedangkan lebar lemari saja, lemari pakaian yang nggak ada manusianya, itu lebarnya 60 cm. Kalau lebar gang di sebelah kanan itu dibuat hanya 0,5 meter, maka gang itu akan sulit dilewati orang, atau orang juga malas lewat gang itu, sehingga gang itu menjadi ruang yang hilang sepenuhnya. Dapat ventilasinya, tapi hilang sepenuhnya dan akan gelap. Mengganti lampunya aja juga nggak akan mudah. Kalau ada gang di sebelah samping itu kan gang itu harus diberi lampu. Kalau terlalu sempit, mengganti lampunya juga sulit. Jadi jangan ada gang di sebelah kanan itu selebar 0,5 meter. Bagaimana memperbaikinya nanti? Oke? Yang kedua, di sebelah belakang itu juga gangnya cuma 0,5 meter. Gang 0,5 meter itu juga akan jadi gang hilang. Harus diberi lampu, tapi karena terlalu sempit, kalau lampunya mati menggantinya susah dan lama-lama akan jadi tempat yang hilang. Jangan. Bukan berarti kita nggak boleh ada gang di samping. Harus ada, tapi bagaimana nanti? Oke? Berikut yang saya kurang suka adalah bahwa tempat cuci dan jemuran ada di luar jendela kamar tidur utama. Itu artinya siapapun yang tinggal di kamar tidur utama itu pemandangannya adalah gantungan jemuran. Kenapa gantungan jemuran jadi pemandangan? Jangan. Buat pemandangan yang lebih bagus lah. Kalau tujuannya buat privasi, di depan jendela kamar tidur utama, taruh tanaman untuk menghalang pemandangan dari luar ke dalam. Baik, sekarang bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya begini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, halaman yang di belakang diperlebar dan dijadikan tempat cuci dan tempat jemur. Jadi di luar dapur itu kebetulan juga kan pintunya dibuatnya dekat dengan kamar mandi. Jadi siapapun yang selesai mandi, ada pakaian kotor, tinggal lewat ke sebelahnya taruh pakaian kotor di sana. Jadi tanah yang di belakang dapur itu diperlebar dan pindahkan tempat cuci dan jemuran di sana. Ini akan menjadi tanah yang terbuka, yang berguna karena selain ventilasinya bagus, cahayanya juga bagus karena lebih lebar, dia jadi area yang hidup. Tidak akan jadi area yang terlupakan. Oke? Berikutnya, halaman yang di samping itu sebagian, nggak seluruhnya, sebagian diambil untuk masuk ke ruang keluarga sehingga ruang keluarganya lebih lebar. Ruang keluarga tidak akan gelap. Kenapa? Karena tetap akan ada jendela. Di samping sofa ini ke arah taman depan itu masih tetap ada jendelanya dan ke belakang dapur juga masih ada ventilasinya. Dan keluar ke dekat arah belakang kamar mandi juga ada ventilasinya. Oke? Halaman samping kanan sebelah kamar anak dipertahankan karena dia akan menjadi sumber cahaya masuk ke ruang keluarga dan sumber udara masuk ke ruang keluarga. Pintu kamar anak diletakkan di sebelah kanan agar kepala tempat tidur tidak ke jendela atau ke arah pintu. Jadi kepala tempat tidur itu ke dinding, bukan ke arah pintu dan bukan ke arah jendela. Oke? Pintu kamar utama ditaruh ke arah dapur. Seperti ini tujuannya apa? Supaya privasi ibu terjaga.
Dengan membuat tempat tidur seperti ini, maka privasi ibu jadi sangat terjaga. Dinding di arah ruang keluarga juga bisa ditaruh rak sehingga nyaman. Dan ibu kalau mau ke kamar mandi dekat. Nah, dapur itu saya buat ada dinding jendela ke belakang. Jadi boleh dibuat ventilasi di atas rak dapur atau backsplash. Backsplash itu adalah dinding dapur tuh yang di sebelah bawah. Jadi kan dapur itu ada mejanya. Setelah meja dapur kan di belakangnya ada backsplash. Nah, backsplash itu namanya tempat apa ya? Dinding meja dapur. Dinding meja dapurnya itu bisa berbentuk jendela kaca aluminium. Bisa dibuka tutup sehingga dia bisa menjadi ventilasi yang menambah cahaya masuk ke dalam rumah dan udara masuk ke dalam rumah. Jalan setapak dibuat mepet ke kiri, ke sebelah dinding tetangga untuk menjauhi jendela kamar. Demi privasi kamar, sehingga di depan kamar utama bisa ditanam tanaman di depan jendela kamar utama. Nah, arah sofa itu bisa diubah. Saya sebetulnya menyarankan yang sebelah kiri. Karena apa? Karena lebih mudah. Lewatnya itu persis di depan TV. Kalau ada orang lewat dari depan ke belakang, itu lewatnya ke depan TV. Tapi kalau misalnya sofanya dianggap lebar, saya kan nggak tahu ukuran sofanya bagaimana. Itu bisa diputar balik saja. Sofanya ke arah dinding, terus rak TV-nya ke arah apa tuh? Ke arah sebelah kanan. Demikian.